Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dari UT UPJJ Jakarta dengan NIM 05352083. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data, yaitu melakukan transaksi pada PHP admin atau PHP MySQL ya. Di sini sudah ada panduannya dari modul materi inisiasinya. Selanjutnya masuk ke PHP adminnya, rumah sakit. Di sini kita lihat dulu jenis InnoDB-nya. Kalau sudah ada InnoDB itu berarti transaksi bisa dilanjut. Selanjutnya kita melakukan proses commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contohnya saya praktekkan ke rumah sakit, routing, create. Di sini kita tambahkan transaksi. Sini kita hapus. Di sini kita tulis begin start transaction. Lanjut insert itu pasien, ID pasien, nama pasien, lanjut alamat pasien, ini sekarang. Setelah itu kita tulis nama, Jakarta. Select sini ternyata selectnya sini kita eksekusi. Di sini nomor 26 terdapat nama Rizky. Kita cek nama pasien. Di nama pasien terdapat nama Rizky ya teman-teman. Jadi saya belum menambahkan kata commit. Jadi kalau mau menampil di tabel pasien, kita edit lagi struktur. Sini saya ubah. Kita eksekusi lagi. Sini nomor 26 nama Rizky udah ada. Kita lihat tabel pasien. Di tabel pasien juga ada nomor 26 nama Rizky ya teman. Selanjutnya kita melakukan rollback. Rollback adalah pernyataan yang digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi kalau kita ngasih perintah dan di dalam codingan ada nama rollback, jadi itu perintah itu tidak tersimpan teman-teman, karena rollback itu menggugurkan perintah. Kita coba.
pasien. Nama pasien sama dengan benar. Pasien rollback terus komit M kira 99 salah. Kita eksekusi. Di sini nomor 23 masih namanya Dewi Lestari, kita cek dulu. Iya benar, di sini namanya masih Dewi Lestari. Kenapa tidak berubah namanya? Karena ada kalimat rollbacknya, yaitu menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Untuk menghasilkan hasil yang berjalan dengan cara memanggil transaksi 3, tidak terjadi perubahan data karena dilakukan rollback. Jika ingin perubahan, maka transaksi tersebut tidak memakai rollback. Untuk lebih terkait jelasnya rollback, maka pelatihan kasus berikut ini. Oke. Kita masukkan lagi rumah sakit. Oke, transaksi 2. Alamat pasien ini sekolahnya.
di sini dimana saya akan melakukan perubahan pada nomor 27 itu Hanif, tapi di rollback ini berarti gugur. Selanjutnya saya akan mendapatkan data pasien baru untuk ID 23 atas nama Septi. Kita akhiri. Sini ada kesalahan nomor 12. Kita coba eksekusi. Sini nomor 23 atas nama Septi berubah ya teman-teman. Kita cek. Nah, atas nama Septi juga berubah. Dan nomor 27 gugur karena ada kata rollback. Selanjutnya kita melakukan checkpoint. Checkpoint di mana merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan seperti yang telah dipelajari. Checkpoint kita melakukan rumah sakit. Oke. Transaksi ketiga. Checkpoint. Checkpoint. Kita salin aja di sini. Simpan sama titik 8 sama 6 angkanya 1. Ini roll. Ini transaksi 3. Di sini yang terbaca atas nama Lutfi dan Hanif. Pada basis 5 dari hasil transaksi 5 dapat dilihat data yang masuk ke dalam basis data hanyalah 2, yaitu pasien 27 dan 29. Sedangkan untuk pasien 28 tidak masuk ke dalam basis data. Kita cek 27 dan 29 sudah masuk ke data ya teman-teman. Hanif laki-laki, Lutfi laki-laki.
dan 28-nya kita masuk ya teman. Selanjutnya kita melakukan trigger sini merupakan perintah event atau event dapat memicu perubahan data. Untuk lebih memahami trigger berikut, Anda akan coba lakukan relasi dulu, dan sebelum itu tambahkan 2 IRD. Kita tambahkan dulu rumah sakit SQL, di sini kita salin aja. Kita kirim. Di sini untuk data obat sudah terkirim. Kita lagi lanjut ke data transaksi obat. Di sini transaksi obat sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita melakukan indeks dulu, yaitu di pada obat kita indeks. Lalu pada transaksi obat kita indeks juga. Indeks artikel jumlah total. Selanjutnya di sini disuruh silakan Anda membuat tabel sudah. Selanjutnya melakukan relasi tersebut. Melakukan relasi designer. Di sini kita show file 2, kita centang. Sini obat. Sini transaksi. Kita save dulu teman-teman. Halaman. Sini kita lihat transaksi obat. Di sini ID pasien ke ID pasien. Selanjutnya ke ID obat, Nah, setelah ini kita simpan lagi, simpan halaman, lanjut. Pada tabel berikut, trigger fokus pada ketiga tabel, yaitu pasien transaksi obat. Sebelum melanjutkan, alangkah baiknya diisi dulu pada tabel obat. Untuk pengisian tabel obat, isi dulu tabel obat, tambah ID obat 1, sini 1, sini harganya 20.000, stoknya sekali. Lanjut, ini 2 obat, sama amoxicillin, harganya 15.000, ya ada 20. Tambahkan dulu. Kita tambahkan lagi satu lagi, ketiga, sama beta aja, harganya 7.000. Nah, 5
Lalu kita cek strukturnya. Di sini obatnya sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya contoh kasus, ada sebuah perintah trigger sebagai berikut. Kita terapkan untuk klik menu trigger. Kita isi dulu menu triggernya untuk melakukan transaksi. Rumah sakit, trigger. Nama triggernya yaitu di mode TG2. Transaksi obat, after insert, lalu ke sini tulis update obat, save, stop. Kurang 2. Kurang new jumlah. Obat. New. Nah, setelah ini sudah schedule telah dibuat. Selanjutnya, kalau sudah dibuat pada sebuah trigger ini, ada perhatikan terlebih dahulu tabelnya, yaitu kemudian Anda contoh masukkan pemesanan obat. Di sini saya akan melakukan transaksi obat atau melalui halaman PHP admin ke menu. Setelah basis data tersebut dimasukkan, maka Anda periksa kembali tabel obat kondisi pasien. Sini saya akan melakukan transaksi. Oke. Transaksi. Obat nomor 3 saya beli untuk Rizky. Nomor 3. Jumlahnya 7. Untuk jumlahnya 5 saya beli obatnya. Total harga jadi 7 kali 5 yaitu 35.000. Oke. Di sini satu baris ditambahkan, lalu kita cek di menu obat. Di sini menu obatnya 0 ya teman-teman jadinya. Oke. Sekian dari saya tentang praktikum basis data 3 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk penyampaian dan pengerjaannya, karena saya lakukan dengan semaksimal mungkin dengan mengerjakannya. Dan kata-kata terakhir yaitu, jadi kesimpulan dari trigger ini adalah sebuah pemicu jika ada perubahan pada baris sebuah tabel atau di basis data, perubahan di insert, update atau delete. Silakan Anda mencoba trigger pada kasus lain. Jadi di sini saya melakukan pemesanan di transaksi pada menu obat atas nama 35.000, ID pasien 26, atas nama Rizky, ID obatnya nomor 3, jumlahnya 5, dimana tadi yang pertamanya di obat itu jumlah betadine hanya ada stok 5, di sini dan berkurang. Sekian dari saya, terima kasih.